Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah teman-teman, hari ini aku akan membagikan resep lupis. Lupis yang aku buat ini menggunakan metode 10-30-10. Meskipun dengan metode 10-30-10, matangnya tetap merata. Jadi ini tips untuk teman-teman yang mau membuat lupis dan hemat gas. Ini rasanya enak banget, gurih, manis, dan kuahnya itu kental banget. Langsung aja kita ke resep dan cara membuatnya. Pertama-tama, ini aku udah siapkan mangkok. Kemudian aku masukkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, untuk menambah rasa gurihnya, ini untuk merendam beras ketannya aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian karena aku mau lupisnya berwarna hijau, aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalian bisa skip kalau mau lupisnya berwarna putih aja. Selanjutnya, aku tambahkan 1 liter air untuk merendam beras ketannya. Selanjutnya, untuk melarutkan garam dan meratakan pasta pandannya, ini aku akan aduk rata. Setelah rata, kemudian kita akan biarkan beras ketannya ini kita rendam selama 2 jam. Nah, selanjutnya sambil nunggu beras ketannya ini kita rendam, aku akan membuat kuah gula merahnya yang terdiri dari 150 gram gula merah, kemudian 100 gram gula pasir, kemudian selanjutnya ini aku tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian 2 potong daun pandan, dan terakhir aku akan masukkan air sebanyak 400 ml. Rebus bahan kuah gula merah ini dengan menggunakan api kecil aja. Boleh diaduk sesekali, apalagi di awal proses perebusan, gula merah dan gula pasirnya ini belum larut, sehingga bisa kita aduk sesekali aja. Kemudian kita bisa diamkan dan tunggu hingga kuahnya mengental. Jika gelembung yang ditimbulkan dari rebusan kuah ini masih kecil-kecil seperti ini, kemudian ketika diangkat, air kuahnya ini masih putus-putus, itu tandanya air kuahnya belum mengental. Kita tunggu hingga gelembungnya mulai besar-besar seperti ini. Kemudian untuk mengeceknya juga, aku ambil sebagian kuah, kemudian aku jatuhkan. Kalau air kuahnya itu cenderung tidak putus, itu artinya sudah mengental. Nah, kalau sudah mengental, kemudian selanjutnya apinya bisa kita matikan. Setelah apinya dimatikan, kita bisa tunggu air kuah gula merah ini hingga dingin dan siap digunakan bersama lupis ketannya. Nah, karena kuah gula merahnya udah jadi, selanjutnya setelah 2 jam, ini beras ketannya bisa kita proses ke tahap selanjutnya. Kemudian ini akan aku tiriskan. Setelah sekitar 5 menit ditiriskan, ini kita bisa pindahkan ke dalam mangkok kembali. Kemudian setelah itu untuk menambah rasa gurihnya lagi, aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian aku aduk rata. Setelah diaduk rata seperti ini, kemudian selanjutnya siap dibungkus. Caranya, siapkan 2 lembar daun pisang yang sudah layu. Kemudian ini aku lipat di bagian ujungnya, membentuk seperti corong. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian isi bagian corongnya itu dengan beras ketan yang sudah diaduk bersama garam tadi. Nah, untuk pengisiannya ini bisa disesuaikan dengan ukuran daun pisang yang kalian gunakan. Kalau aku di dalam video ini menggunakan ukuran daun pisang yang kira-kira selebar tanganku. Kemudian lipat sedemikian rupa hingga tetap membentuk segitiga sampai di bagian ujung daun pisangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Pada bagian ujung daun pisangnya ini bisa kita sematkan lidi, tusuk gigi, atau tusuk sate untuk menjaga supaya bungkusannya ini tidak lepas. Nah teman-teman, seperti ini kira-kira hasil bungkusannya. Kemudian aku akan bungkus hingga selesai.
Sambil menunggu aku selesai membungkus lupis ini, untuk teman-teman yang suka videoku kali ini silahkan kasih like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channelku, silahkan kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Nah, ini dia teman-teman, beras ketan yang sudah aku bungkus membentuk segitiga seperti ini. Selanjutnya kita ke proses perebusan. Ini aku udah didihkan air dan aku tambahkan 1 sendok makan garam. Selanjutnya aku masukkan beras ketan yang sudah dibungkus tadi satu persatu. Oh iya teman-teman, meskipun dalam memasak lupis ini aku hanya menggunakan metode 10, 30, 10, tapi ketannya itu tetap matang merata. Tipsnya adalah dalam penggunaan air rebusannya. Jadi, air yang digunakan untuk merebus ini harus cukup banyak ya teman-teman. Paling tidak, air yang digunakan untuk merebus ini cukup untuk menenggelamkan beras ketan yang dibungkus ini. Jika sudah selesai dimasukkan seperti ini, kemudian kita akan rebus dengan menggunakan api sedang cenderung besar. Nah, untuk menambah aroma daun pandannya, ini aku tambahkan 2 potong daun pandan segar, kemudian aku tutup pancinya. Selanjutnya, kita akan rebus selama 10 menit pertama. Setelah 10 menit, api kompornya bisa kita matikan. Kemudian, tutup pancinya ini nggak perlu dibuka dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, tutup pancinya bisa dibuka. Kemudian kita cek airnya, kalau mulai menyusut, maka kita harus tambahkan secukupnya air. Karena ini akan dilakukan proses perebusan 10 menit yang kedua. Selanjutnya ini ditutup kembali, kemudian dinyalakan lagi api kompornya, dan kita akan rebus lagi selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kita bisa matikan apinya dan buka tutup pancinya. Dan ini udah mateng loh teman-teman. Selanjutnya kita tunggu sebentar, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, lupis ketannya udah mateng dan selanjutnya kita akan tunggu hingga hangat baru bisa kita santap. Oh ya teman-teman, untuk satu resep ini menggunakan 500 gram beras ketan, itu bisa menghasilkan 26 lupis yang ukurannya agak sedang. Nah, kemudian teman-teman bisa buka bungkusan daun pisangnya ketika lupisnya sudah hangat dan kita bisa sajikan di atas kelapa parut. Atau kelapa parutnya juga boleh dibalurkan di lupis ketannya. Kemudian nggak lupa juga kuah gula merah yang sudah kita buat tadi dan sudah dingin nanti bisa disiramkan di bagian atasnya. Terima kasih sudah nyimak videoku dari awal hingga akhir tanpa skip. Dan jangan lupa ya teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan kasih like kalau kalian suka video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman.